Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Santet Menantu untuk Mertua. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita masuk ke ceritanya. Siang harinya, Dahlia memaksa diri keluar kamar untuk makan. Perutnya lapar, meski hatinya tidak tenang. Saat melewati ruang tengah, Pak Haryo memanggil. "Dahlia, sini bantu Bapak sebentar." Dahlia berhenti. "Bantu apa, Pak?" "Ada kardus barang di gudang belakang. Bapak mau angkat tapi terlalu tinggi. Kamu pegangkan dari bawah ya." Dahlia tidak bisa menolak. Dia mengikuti Pak Haryo ke gudang kecil di belakang rumah. Di sana memang ada tumpukan kardus di atas rak tinggi. Pak Haryo berdiri di bawahnya. "Itu yang paling atas. Bapak nggak kuat naik tangga. Pinjam tanganmu sebentar." Dahlia berdiri di samping Pak Haryo dengan jarak aman. Pria itu mengangkat tangan mencoba meraih kardus, tapi memang terlalu tinggi. Lalu tiba-tiba Pak Haryo berbalik dan berdiri di belakang Dahlia. "Sini, Bapak angkat kamu sedikit biar bisa nggapai." Sebelum Dahlia bisa menolak, tangan Pak Haryo sudah melingkar di pinggangnya. Pria itu mengangkat tubuh Dahlia sedikit ke atas. Dahlia langsung meronta. "Nggak usah, Pak, saya nggak bisa." "Bentar aja, udah hampir." "Lepaskan saya, Pak." Dahlia mendorong tangan Pak Haryo dengan kasar. Pria itu akhirnya melepaskan. Dahlia langsung mundur beberapa langkah. Nafasnya tersengal. Tangannya memeluk perutnya dengan protektif. "Kenapa? Bapak cuma mau bantu," kata Pak Haryo dengan wajah datar, seolah tidak mengerti kenapa Dahlia bereaksi seperti itu. "Maaf, Pak, saya nggak bisa diangkat. Bahaya buat bayi." Dahlia langsung keluar dari gudang dan kembali ke dalam rumah dengan langkah cepat. Jantungnya berdebar sangat keras. Tangannya masih gemetar saat mengunci pintu kamar dari dalam. Dia duduk di pinggir tempat tidur sambil menarik nafas panjang berkali-kali. Sentuhan tangan Pak Haryo di pinggangnya terasa seperti terbakar di kulit. Dahlia merasa mual. Dia ingin muntah tapi tidak ada yang keluar. Sore itu Bu Husnul pulang dengan wajah lelah tapi tersenyum. "Wah, capek banget hari ini. Acaranya ramai sekali," katanya sambil melepas sepatu. Dahlia hanya tersenyum tipis. Pak Haryo duduk di sofa seperti biasa, membaca koran. Seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah semua baik-baik saja. Malam harinya setelah makan malam dan Bu Husnul masuk kamar, Dahlia langsung kembali ke kamarnya. Dia mengunci pintu dengan hati-hati, lalu memeriksa kunci jendela. Semuanya terkunci rapat. Dahlia berbaring di tempat tidur sambil menatap pintu kamar. Telinganya menajam mendengar setiap suara di luar. Langkah kaki, pintu yang dibuka dan ditutup. Suara televisi yang dimatikan, lalu sunyi. Dahlia tidak bisa tidur. Matanya terbuka lebar menatap pintu sampai larut malam. Setiap kali ada suara, jantungnya langsung berdebar kencang. Baru menjelang subuh, ketika tubuhnya sudah sangat lelah, dia akhirnya tertidur dengan posisi masih menghadap pintu. Tidur dengan posisi menghadap pintu menjadi kebiasaan baru Dahlia sejak malam itu. Pagi berikutnya Dahlia bangun dengan badan pegal dan mata sembab. Tidurnya tidak nyenyak. Setiap kali ada suara kecil, dia langsung terbangun. Sekarang dia bahkan takut untuk keluar kamar terlalu lama. Saat keluar untuk ke kamar mandi, Dahlia mengintip dari celah pintu terlebih dahulu, memastikan tidak ada siapa-siapa di ruang tengah. Setelah yakin aman, dia baru berjalan cepat menuju kamar mandi dan langsung mengunci pintunya dari dalam. Setelah mandi dan berganti baju, Dahlia kembali ke kamar dengan langkah tergesa. Dia tidak turun untuk sarapan, perutnya lapar.
Tapi rasa takut lebih besar dari rasa lapar. Dia memilih diam di kamar sambil memakan biskuit sisa yang disimpan di laci. Tidak lama kemudian ada ketukan di pintu. "Dahlia, kamu sudah sarapan?" Suara Bu Husnul dari luar. Dahlia membuka pintu sedikit. "Sudah Bu, tadi makan roti." "Kamu yakin? Kok kelihatannya kamu jarang keluar kamar sekarang? Sakit ya?" "Enggak Bu, cuma agak capek aja, pengen istirahat." Bu Husnul mengangguk dengan wajah khawatir. "Ya sudah, kalau ada apa-apa bilang ibu ya. Jangan diem-dieman." "Iya Bu." Bu Husnul pergi. Dahlia menutup pintu dan menguncinya lagi. Dia duduk di pinggir tempat tidur sambil mengelus perutnya yang semakin besar. Bayinya bergerak kecil di dalam. Dahlia tersenyum tipis. Setidaknya anaknya baik-baik saja. Siang itu ada ketukan lagi di pintu. Kali ini bukan Bu Husnul. "Dahlia, kamu di dalam?" Suara Pak Haryo. Dahlia membeku. Nafasnya tercekat. "Iya Pak, ada apa?" "Bapak mau kasih ini. Tadi beli buah di pasar. Mangga, bagus buat ibu hamil." Dahlia tidak menjawab. Tangannya mencengkram selimut erat-erat. "Dahlia, buka pintunya sebentar. Bapak taruh di meja ya." "Taruh aja di luar Pak. Nanti saya ambil. Terima kasih." Ada jeda sejenak. Lalu terdengar suara langkah kaki menjauh. Dahlia menunggu beberapa menit sebelum membuka pintu sedikit. Memang ada plastik berisi mangga di depan pintu. Dia cepat-cepat mengambilnya dan menutup pintu lagi. Sore harinya ketukan datang lagi. Kali ini lebih keras. "Dahlia, keluar dong. Jangan di kamar terus. Nanti kamu sakit," kata Pak Haryo dari luar. Dahlia tidak menjawab. Dia diam membisu di tempat tidur sambil menutup mulutnya dengan tangan. "Dahlia, kamu dengar Bapak enggak?" Ketukan berlanjut, semakin keras. Dahlia mulai gemetar, tapi dia tetap tidak membuka pintu. Akhirnya ketukan berhenti. Langkah kaki menjauh. Dahlia menghela nafas panjang. Air matanya mengalir tanpa suara. Malam harinya saat makan malam, Dahlia terpaksa keluar karena Bu Husnul terus mengetuk dan memanggilnya dengan nada khawatir. Dahlia duduk di meja makan dengan kepala tertunduk. Bu Husnul sudah menyiapkan nasi, sayur bening, dan ikan goreng. "Dahlia, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Kok diam di kamar terus? Ibu khawatir," kata Bu Husnul sambil menyuapkan nasi ke piringnya. "Enggak apa-apa Bu, cuma badan agak lemas." Pak Haryo duduk di seberang Dahlia, matanya menatap tajam, tapi wajahnya tenang. "Kamu kurang gerak makanya lemes. Besok jalan-jalan sore keliling halaman, jangan dikurung terus di kamar," kata Pak Haryo. Dahlia tidak menjawab. Tangannya memegang sendok tapi tidak bergerak. Bu Husnul menoleh ke suaminya. "Bapak juga jangan terlalu keras ngomongnya. Dia lagi hamil, sensitif." "Bapak cuma kasih saran, biar dia sehat." Dahlia makan dengan cepat. Setiap suapan terasa berat ditelan. Setelah selesai dia langsung pamit kembali ke kamar. Bu Husnul menahan tangannya sebentar. "Dahlia, kamu yakin gak apa-apa? Ibu lihat kamu kurus, pipimu juga pucat." Dahlia ingin bilang, ingin menceritakan semuanya. Tapi saat melihat wajah lembut Bu Husnul, kata-kata itu tercekat di tenggorokan. Bagaimana bisa dia bilang kalau suami perempuan ini melakukan hal-hal yang membuat Dahlia takut setiap hari? "Saya baik-baik saja Bu, cuma capek. Besok pasti lebih baik." Bu Husnul mengelus kepala Dahlia dengan sayang. "Ya sudah, istirahat yang cukup ya." Dahlia kembali ke kamar dan mengunci pintu. Dia berbaring sambil menatap langit-langit. Handphonenya berdering. Hakim menelpon. "Halo, Dahlia. Maaf, baru sempat telepon. Tadi seharian rapat," kata Hakim. "Enggak apa-apa Mas."
Gimana kabarmu? Sehat? Sehat, Mas. Bayinya gimana? Masih sering gerak? Iya, Mas, sering gerak. Ada jeda sebentar. Dahlia menggigit bibirnya. Dia ingin bicara, ingin minta Hakim pulang sekarang juga, tapi mulutnya terasa keluh. Dahlia, aku ada kabar bagus. Akhir pekan ini aku bisa pulang. Proyeknya ada jeda sebentar. Dahlia langsung bangkit duduk. Beneran, Mas? Iya, Sabtu sore aku pulang. Minggu seharian di rumah. Senin pagi baru berangkat lagi. Alhamdulillah, Mas. Aku kangen. Hakim tertawa kecil. Iya, aku juga kangen. Sabar ya, tinggal 3 hari lagi. Setelah telepon selesai, Dahlia memeluk handphonenya erat-erat. 3 hari lagi. Dia hanya perlu bertahan 3 hari lagi. Setelah itu Hakim akan pulang dan dia bisa menceritakan semuanya. Dia akan bilang dengan jelas apa yang terjadi. Hakim pasti akan mengerti. Hakim pasti akan melindunginya. Dahlia mulai menghitung hari. Kamis, Jumat, Sabtu. 3 hari lagi. Dia bisa bertahan. Dia harus bertahan. Tapi malam itu, ketika rumah sudah sunyi dan semua orang tidur, Dahlia mendengar langkah kaki berhenti di depan pintu kamarnya. Tidak ada ketukan, hanya diam di sana. Dahlia menatap pintu dengan mata terbuka lebar. Jantungnya berdebar sangat keras. Beberapa menit berlalu, langkah kaki itu akhirnya menjauh. Dahlia menarik nafas panjang. Tangannya gemetar saat menarik selimut sampai menutupi dagunya. Dia tidak tidur malam itu. Matanya terus terbuka menatap pintu sampai pagi datang. Setiap suara kecil membuatnya waspada. Setiap bayangan membuatnya takut. Rumah besar itu tidak lagi terasa seperti rumah. Sekarang terasa seperti tempat yang sangat asing dan menakutkan. Dan dia masih terus bertahan 3 hari lagi. Dahlia memeluk perutnya sambil berbisik pelan. Sabtu Mas Hakim pulang. Kita harus kuat sampai saat itu. Tapi takdir berkata lain. Jumat sore langit tiba-tiba mendung gelap. Awan hitam bergerak cepat menutupi desa. Angin kencang mulai berembus. Dahlia berdiri di jendela kamar sambil menatap langit dengan perasaan was-was. Handphonenya berdering. Hakim menelpon. Dahlia, aku kayaknya gak bisa pulang. Jantung Dahlia langsung berdebar. Kenapa, Mas? Hujan deras banget di kota. Jalan ke arah desa banyak yang tergenang. Bahaya kalau naik motor sekarang. Aku pulangnya besok pagi aja ya, kalau hujannya udah reda. Tapi Mas, maaf ya Dahlia, aku janji besok pagi langsung berangkat. Kamu di rumah aja, jangan keluar-keluar. Telepon terputus. Dahlia menatap layar handphone dengan mata berkaca-kaca. 1 hari lagi. Dia harus bertahan 1 hari lagi sendirian. Tidak lama kemudian Bu Husnul mengetuk pintu kamarnya. Dahlia, Ibu mau ke rumah bule di desa sebelah. Ada hajatan mantu. Ibu menginap di sana ya. Besok pagi baru pulang. Dahlia membuka pintu dengan cepat. Bu, jangan pergi. Di rumah aja. Bu Husnul tersenyum bingung. Loh, kenapa? Ini undangan penting. Bule sudah nungguin dari kemarin. Tapi hujan, Bu, bahaya. Gak apa-apa. Ibu naik ojek kok. Lagi pula rumahnya gak jauh. Kamu di rumah sama bapak aja. Kalau ada apa-apa bilang bapak. Dahlia ingin melarang, tapi tidak bisa. Bu Husnul sudah berpakaian rapi dan membawa tas kecil. Perempuan itu mengecup kening Dahlia sebentar. Jaga diri baik-baik ya. Pintu kamar dikunci. Besok pagi ibu pulang. Bu Husnul pergi. Dahlia mendengar suara motor ojek yang datang menjemput, lalu menjauh. Rumah menjadi sangat sunyi. Hanya ada suara hujan yang mulai turun rintik-rintik. Dahlia menutup pintu kamar dan menguncinya. Dia duduk di tempat tidur sambil memeluk bantal. Di luar hujan semakin deras. Petir menyambar-nyambar dengan suara menggelegar.
Angin menghantam jendela dengan keras. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Dahlia belum makan malam tapi dia tidak berani untuk keluar. Perutnya lapar tapi rasa takut jauh lebih besar. Dia memutuskan untuk tetap di kamar sampai pagi. Tapi sekitar pukul 8 malam, Dahlia mendengar suara dari luar kamar. Suara pintu rumah dibuka dan ditutup beberapa kali. Lalu suara langkah kaki yang berat dan tidak beraturan, seperti orang yang sedang mabuk. Dahlia menajamkan pendengaran. Suara gelas jatuh dan pecah. Suara gerutuan tidak jelas. Pak Haryo sedang mabuk. Dahlia meringkuk di tempat tidur sambil menutup mulutnya. Jantungnya berdebar sangat kencang. Di luar petir menyambar lagi dengan cahaya putih yang menerangi kamar sebentar. Tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat ke arah kamarnya. Berhenti tepat di depan pintu. Dahlia menatap pintu dengan mata terbelalak. Nafasnya tertahan. "Dahlia, buka pintunya." Suara Pak Haryo terdengar berat dan cadel. Dahlia tidak menjawab. Tangannya mencengkeram selimut erat-erat. "Dahlia, Bapak tahu kamu di dalam. Buka pintunya." Ketukan keras menggedor pintu. Dahlia tersentak. Badannya gemetar hebat. "Pak, saya mau tidur. Besok saja," kata Dahlia dengan suara berat. "Buka sekarang. Jangan bikin Bapak marah." Ketukan semakin keras. Pintu bergetar. Dahlia mundur sampai ke sudut tempat tidur. Dia memeluk perutnya dengan protektif. "Pak, tolong. Jangan." Brak! Pintu terbuka dengan paksa. Kunci yang tadinya terpasang copot dari tempatnya. Pak Haryo berdiri di ambang pintu dengan baju kusut dan mata merah. Bau alkohol tercium sangat menyengat. Pria itu melangkah masuk dengan goyah. "Kenapa kamu selalu ngunci pintu? Bapak kan cuma mau ngobrol." Dahlia turun dari tempat tidur dan mencoba lari ke pintu. Tapi Pak Haryo lebih cepat. Pria itu menarik lengan Dahlia dengan kasar. "Lepaskan saya, Pak. Tolong." "Diam. Jangan berisik." Pak Haryo mendorong Dahlia ke tempat tidur. Dahlia jatuh terduduk sambil tetap memeluk perutnya. "Pak, saya hamil. Tolong jangan sakiti bayi saya." "Diam kamu." Pak Haryo menarik Dahlia dengan brutal. Gadis itu meronta sekuat tenaga. Tangannya memukul, mendorong, mencakar. Tapi tenaga Pak Haryo jauh lebih kuat. "Tolong, tolong," teriak Dahlia sekeras-kerasnya. Pak Haryo menampar wajah Dahlia. Pipinya langsung panas dan nyeri. Tapi Dahlia tidak berhenti berteriak. Di luar, hujan deras menutupi teriakan. Petir menyambar berkali-kali. Tidak ada yang mendengar. Pak Haryo menarik baju Dahlia dengan kasar. Dahlia melindungi perutnya dengan kedua tangan sambil terus meronta. Kepalanya dipukul, tangannya ditarik paksa. Tubuhnya didorong ke tempat tidur. "Jangan, tolong, bayiku." Dahlia menjerit sekeras-kerasnya. Air matanya mengalir deras. Tubuhnya sakit. Perutnya terasa tertekan. Dia takut bayinya terluka. Pak Haryo tidak peduli. Pria itu terus melakukan tindakan keji dengan brutal. Dahlia meronta sampai tenaganya habis. Mulutnya terus berteriak, meski suaranya sudah serak. Hujan terus mengguyur dengan deras. Petir menyambar-nyambar. Dan di tengah malam yang mengerikan itu, teriakan Dahlia akhirnya terdengar oleh seseorang. Pemuda ronda yang sedang berlindung di pos ronda, tidak jauh dari rumah, mendengar teriakan samar dari arah rumah keluarga Haryo. Awalnya dia mengira salah dengar karena suara hujan terlalu keras. Tapi teriakan itu datang lagi, lebih nyaring, lebih putus asa. "Ada yang teriak dari rumah Pak Haryo," kata salah satu pemuda. Mereka langsung berlari menuju rumah besar itu. Pintu rumah tidak terkunci. Mereka masuk dan langsung menuju kamar belakang, tempat teriakan berasal. "Buka pintunya!" Pemuda-pemuda itu mendobrak pintu kamar yang sudah rusak. Mereka melihat pemandangan yang membuat darah mereka mendidih. Pak Haryo sedang menyerang Dahlia yang sudah tidak berdaya. Gadis itu menangis sambil memeluk perutnya. "Brengsek!"
Pemuda-pemuda itu langsung menarik Pak Haryo menjauh dari Dahlia. Mereka memukulinya berkali-kali. Pak Haryo jatuh terduduk dengan wajah babak belur. Darah keluar dari hidung dan mulutnya. Dahlia meringkuk di sudut tempat tidur sambil menangis histeris. Bajunya robek, tubuhnya penuh memar. Salah satu pemuda melepas jaketnya dan menyelimuti ke tubuh Dahlia. "Tenang Mbak, kami sudah datang. Sudah aman sekarang." Tapi Dahlia tidak bisa berhenti menangis. Tangannya terus memeluk perutnya sambil berteriak, "Bayiku, bayiku." Kegaduhan di rumah besar itu menarik perhatian warga yang rumahnya tidak jauh dari sana. Meski hujan masih turun deras, beberapa tetangga keluar dengan payung dan jas hujan. Mereka penasaran dengan keributan yang terdengar dari rumah keluarga Haryo. Rumah yang biasanya tenang dan terhormat itu sekarang ramai dengan teriakan dan suara orang-orang marah. "Ada apa ini? Kenapa ramai?" tanya seorang ibu parubaya yang baru sampai di teras. Salah satu pemuda ronda keluar dari kamar dengan wajah merah menahan amarah. "Pak Haryo, astaga, dia menyerang Dahlia, menantunya sendiri." Warga yang mendengar langsung terkejut. Beberapa orang menutup mulut dengan tangan, yang lain bergumam tidak percaya. "Masa sih, Pak Haryo? Mantan kepala dusun yang terhormat itu?" "Lihat sendiri kalau nggak percaya. Dahlianya di dalam, menangis kejer. Bajunya robek. Pak Haryonya babak belur, kita hajar." Semakin banyak warga yang datang, rumah itu penuh sesak. Beberapa ibu-ibu masuk ke kamar untuk menenangkan Dahlia. Gadis itu masih menangis histeris sambil memeluk perutnya. Tubuhnya gemetar hebat. "Dahlia, nak, sudah aman sekarang," kata salah satu ibu sambil memeluk Dahlia. Bayiku, tolong cek bayiku." Dahlia terus mengulang kalimat itu dengan suara parau. "Iya nak, nanti kita bawa ke bidan. Sekarang tenang dulu." Di ruang tengah, Pak Haryo duduk tertunduk di sofa dengan wajah babak belur. Beberapa pemuda berdiri mengawasinya dengan pandangan penuh kebencian. Pria itu tidak bicara apa-apa. Kepalanya menunduk. Darah masih menetes dari hidungnya. "Dasar brengsek. Orang seperti kamu pantas mati," bentak salah satu pemuda. Pak Haryo tetap diam. Tidak membela diri. Tidak meminta maaf. Hanya duduk seperti patung. Sekitar pukul 10 malam, seseorang berhasil menghubungi Bu Husnul di rumah saudaranya. Telepon itu dijawab oleh tuan rumah yang mengadakan hajatan. "Bu Husnulnya ada urusan penting dari rumah." Bu Husnul yang sedang duduk-duduk di ruang tamu langsung menghampiri. "Ada apa? Kenapa?" "Ibu harus pulang sekarang. Ada masalah besar di rumah." "Masalah apa?" Orang di seberang telepon terdiam sebentar. "Lebih baik ibu pulang sekarang, cepat." Bu Husnul langsung panik. Perempuan itu meminta diantar pulang oleh saudaranya. Mereka naik mobil menembus hujan yang masih deras. Selama perjalanan Bu Husnul terus bertanya-tanya apa yang terjadi. Hatinya was-was. Saat sampai di rumah, Bu Husnul melihat halaman penuh dengan orang. Sepeda motor dan payung berserakan di mana-mana. Wajah-wajah warga terlihat murka dan berbisik-bisik saat melihatnya turun dari mobil. "Bu Husnul, maaf," sapa salah satu tetangga dengan nada iba. Bu Husnul tidak mengerti. Dia masuk ke rumah dengan langkah cepat. Di ruang tengah dia melihat suaminya duduk dengan wajah babak belur. Lalu pandangannya beralih ke kamar belakang, di mana beberapa ibu-ibu berkumpul. "Ada apa ini? Kenapa rumah saya penuh orang?" tanya Bu Husnul dengan suara bergetar. Tidak ada yang menjawab. Semua orang saling pandang dengan canggung. Bu Husnul berjalan ke kamar belakang. Saat melihat Dahlia yang duduk meringkuk dengan jaket yang menutupi tubuhnya, baju robek, wajah penuh lebam dan air mata, Bu Husnul langsung lemas. "Astaga,
Dahlia, nak, ada apa? Dahlia mengangkat kepala, matanya bengkak karena menangis. Bu, maafkan saya. Maafkan saya. Maaf kenapa? Kamu kenapa, nak? Salah satu ibu berbisik pelan ke telinga Bu Husnul. Wajah Bu Husnul langsung pucat. Kakinya hampir tidak kuat menopang tubuhnya. Dia mundur beberapa langkah sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tidak mungkin. Tidak mungkin suami saya. Kami semua melihat, Bu. Pemuda-pemuda itu menyelamatkan Dahlia tepat waktu. Bu Husnul menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisannya pecah. Perempuan itu jatuh terduduk di pinggir tempat tidur sambil menangis tanpa suara. Seluruh tubuhnya bergetar. Sementara itu salah satu warga berhasil menghubungi Hakim. Teleponnya berdering berkali-kali sebelum akhirnya diangkat. Halo? Suara Hakim terdengar mengantuk. Mas Hakim, ini Pak Joko, tetangga rumah. Mas harus pulang sekarang, cepat. Kenapa, Pak? Ada apa? Dahlia diserang. Sama bapak Mas sendiri. Hakim terbangun sepenuhnya. Apa? Maksud bapak apa? Mas pulang sekarang, cepat. Dahlia butuh Mas. Telepon terputus. Hakim langsung melompat dari tempat tidurnya. Tangannya gemetar saat mengambil kunci motor. Pikirannya kacau. Diserang. Ayahnya sendiri. Apa maksudnya? Hakim memakai jas hujan dan langsung tancap gas menembus hujan deras. Jalan licin dan berbahaya tapi dia tidak peduli. Pikirannya hanya tertuju pada Dahlia, istrinya, bayinya. Perjalanan yang biasanya memakan waktu 1 jam, dia tempuh dalam 40 menit. Saat sampai di desa dia melihat rumahnya penuh orang. Hakim langsung turun dari motor dan berlari masuk. Dahlia di mana? Warga-warga memberi jalan. Hakim berlari ke kamar belakang. Saat melihat istrinya duduk dengan kondisi mengenaskan, kakinya langsung lemas. Dia berlutut di depan Dahlia dan memeluknya. Dahlia, maafkan aku. Maafkan aku. Dahlia memeluk Hakim dengan erat sambil menangis. Mas, bayiku. Tolong cek bayiku. Iya. Kita ke bidan sekarang. Hakim mengangkat Dahlia dengan hati-hati. Beberapa warga membantu menyiapkan motor. Mereka berangkat ke rumah bidan desa yang tidak jauh dari sana. Di rumah besar itu suasana mencekam. Warga saling berbisik. Aib keluarga Haryo sudah terbuka lebar. Tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Pak Haryo yang dulu disegani sekarang dipandang dengan jijik oleh semua orang. Bu Husnul duduk di pojok ruang sambil menangis terseduh-seduh. Perempuan itu tidak percaya suaminya bisa melakukan hal sejahat itu. Tapi bukti ada di depan mata. Semua orang menyaksikan. Malam itu hujan terus turun membasahi desa. Tapi tidak ada yang bisa membasuh aib yang sudah terlanjur terbuka. Nama keluarga Haryo jatuh seketika. Dan semua orang tahu tak ada yang akan sama lagi setelah malam ini. Setelah dari rumah bidan, Hakim membawa Dahlia kembali ke rumah dengan hati hancur. Bidan sudah memeriksa kondisi Dahlia dan bayinya. Untungnya, meski Dahlia mengalami trauma fisik dan mental yang berat, bayinya masih selamat. Detak jantung janin masih terdengar normal. Tapi bidan memperingatkan agar Dahlia banyak istirahat dan tidak boleh stres karena bisa membahayakan kehamilan. Saat motor Hakim masuk ke halaman rumah, sebagian warga masih ada di sana. Mereka menatap Dahlia dengan pandangan iba. Hakim menggendong istrinya dengan hati-hati dan membawanya masuk ke kamar. Dahlia tidak bicara sama sekali. Matanya kosong menatap ke depan. Istirahat dulu, aku di sini, gak akan kemana-mana. Bisik Hakim sambil menyelimuti Dahlia. Dahlia hanya menatap langit-langit dengan tatapan hampa. Mulutnya tertutup rapat. Tangannya terus memegang perutnya dengan erat, seperti melindungi bayinya dari bahaya yang mungkin datang lagi. Setelah memastikan Dahlia tertidur, Hakim keluar dari kamar. Wajahnya keras, rahangnya mengatup kuat.
Dia berjalan menuju ruang tengah di mana Pak Haryo masih duduk dengan kepala tertunduk. Bu Husnul duduk di pojok ruangan sambil menutup wajah dengan tangan. Tangisannya sudah reda, tapi sesekali isak pelan masih terdengar. Beberapa warga masih ada di sana, tidak berani pulang karena khawatir terjadi sesuatu. Hakim berdiri di depan ayahnya, tangannya mengepal erat sampai buku-buku jarinya memutih. Nafasnya memburu, menahan amarah yang meluap. "Kenapa?" tanya Hakim dengan suara rendah tapi penuh emosi. "Kenapa Bapak lakuin itu? Dia istri saya, menantu Bapak. Dia hamil 6 bulan. Pak Haryo tidak menjawab. Kepalanya tetap tertunduk. "Jawab!" Hakim membentak keras. Suaranya menggelegar di ruangan itu. Pak Haryo mengangkat kepala perlahan. Wajahnya penuh lebam dan darah kering. Matanya merah tapi tidak ada penyesalan di sana. Hanya kosong. "Aku mabuk," jawabnya pelan. "Mabuk? Itu alasan?" Hakim meraih kerah baju ayahnya dan mengangkatnya kasar. "Kamu hancurkan hidup kami. Kamu hancurkan istri saya. Bayiku hampir mati." Beberapa warga mendekat untuk melerai, tapi Hakim mendorong mereka menjauh. "Jangan halangi saya. Orang ini pantas mati." Hakim meninju wajah ayahnya berkali-kali. Pak Haryo jatuh dari sofa. Darah segar keluar dari mulutnya, tapi pria itu tidak melawan. Hanya berbaring di sana menerima pukulan. "Hakim, cukup. Nanti kamu yang bermasalah," seru salah satu tetangga sambil menarik Hakim menjauh. Hakim terengah-engah. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Dia menatap ayahnya dengan pandangan penuh kebencian. "Mulai sekarang, saya gak punya ayah. Orang ini bukan ayah saya lagi." Hakim berbalik dan kembali ke kamar Dahlia. Dia duduk di pinggir tempat tidur sambil memegang tangan istrinya yang dingin. Dahlia masih menatap kosong ke langit-langit. Maafkan aku karena gak bisa melindungimu," bisik Hakim sambil menangis. Dahlia perlahan mengalihkan pandangannya ke suami. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia hanya menatap Hakim dengan mata yang penuh luka. Fajar mulai menyingsing. Warga-warga perlahan pulang ke rumah masing-masing. Tapi berita tentang kejadian malam itu sudah menyebar seperti api. Sebelum matahari terbit penuh, seluruh desa sudah tahu apa yang dilakukan Pak Haryo kepada menantunya sendiri. Pagi itu Bu Husnul duduk termenung di teras belakang. Matanya bengkak, wajahnya pucat. Perempuan itu tidak tidur semalaman. Pikirannya kacau. Bagaimana mungkin suami yang sudah dia kenal puluhan tahun bisa melakukan hal sejahat itu? "Bu," Hakim menghampiri ibunya. Bu Husnul mengangkat kepala. "Dahlia gimana?" Masih diam, gak mau bicara. Bu Husnul menangis lagi. "Maafkan ibu nak. Maafkan ibu karena gak tahu apa-apa. Ibu gak pernah sangka kalau bapakmu..." "Ini bukan salah ibu. Tapi ibu yang ninggalin Dahlia sendirian semalam. Kalau ibu gak pergi, ini semua gak akan terjadi." Hakim duduk di samping ibunya. Dia memeluk Bu Husnul sambil ikut menangis. Dua orang itu menangis dalam diam, meratapi kehancuran keluarga mereka. Siang harinya tetangga mulai berdatangan lagi. Tapi kali ini bukan untuk membantu. Mereka datang untuk bergosip. Bisikan-bisikan terdengar dari halaman depan. "Dengar gak? Pak Haryo memperkosa menantunya sendiri." "Astaga, mantan kepala dusun kok kelakuannya bejat." "Kasihan Dahlia, masih muda, hamil pula." "Keluarga itu sudah gak punya malu lagi." Hakim mendengar semua itu dari dalam rumah. Setiap bisikan terasa seperti tusukan. Nama keluarga Haryo yang dulu terhormat sekarang menjadi bahan ejekan dan hinaan. Sore harinya, Hakim duduk di kamar bersama Dahlia. Istrinya masih belum banyak bicara. Hanya sesekali mengangguk atau menggeleng saat ditanya. "Dahlia, kita harus pergi dari sini."
kata hakim pelan. Dahlia menoleh. Kita pindah ke kota, mulai hidup baru. Aku gak mau kamu terus diingetin sama kejadian ini setiap hari. Dahlia diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ibu akan tinggal di sini. Dia gak mau ikut, tapi untuk dia, itu juga berat. Air mata Dahlia jatuh perlahan, tangannya meremas selimut. Maafkan aku, bisik Dahlia tiba-tiba. Hakim terkejut. Maaf kenapa? Ini bukan salahmu. Aku gak bisa jaga diri. Jangan bilang begitu. Ini bukan salahmu sama sekali. Yang salah itu orang yang sudah gak pantas ku sebut ayah. Dahlia menangis dalam diam. Hakim memeluknya dengan hati-hati, takut menyakiti tubuhnya yang penuh luka. Malam harinya Hakim mengumpulkan keberanian untuk bicara pada ibunya tentang rencana kepindahan mereka. Bu Husnul hanya mengangguk dengan wajah lelah. Ibu mengerti nak, kalian harus pergi. Di sini gak ada lagi yang bisa kalian harapkan. Ibu gimana? Ikut kami aja. Bu Husnul menggeleng. Ibu tetap di sini. Ini rumah ibu. Mau gimana pun, ibu harus tanggung jawab sama yang terjadi. Tapi ibu gak salah apa-apa. Tapi ibu istri pria itu, ibu harus tanggung malu ini. Hakim tidak bisa membantah. Dia hanya memeluk ibunya erat-erat. 3 hari kemudian, Hakim mengemas semua barang mereka. Tidak banyak, hanya pakaian dan beberapa barang penting. Dahlia duduk di pinggir tempat tidur sambil menatap kosong ke jendela. Pak Haryo sudah pergi dari rumah. Beberapa saudara jauh membawanya ke desa lain. Tidak ada yang mau menerima dia di desa ini lagi. Nama besar yang dia bangun puluhan tahun hancur dalam semalam. Saat Hakim dan Dahlia siap berangkat, Bu Husnul berdiri di teras dengan mata berkaca-kaca. Jaga diri baik-baik. Jaga Dahlia dan cucu ibu, kata Bu Husnul sambil memeluk Hakim. Lalu Bu Husnul memeluk Dahlia. Maafkan kami nak. Maafkan keluarga ini. Dahlia tidak bisa bicara. Dia hanya mengangguk sambil menangis. Mereka berangkat dengan motor menuju kota, meninggalkan rumah besar yang dulu hangat, tapi sekarang penuh kenangan buruk. Kontrakan kecil di pinggir kota itu jauh berbeda dengan rumah besar di desa. Hanya ada satu kamar tidur, dapur sempit, dan kamar mandi kecil. Dindingnya tipis. Cat sudah mengelupas di beberapa bagian. Tapi setidaknya tempat ini jauh dari desa, jauh dari tatapan mengejek warga, jauh dari kenangan mengerikan itu. Hakim meletakkan tas-tas berisi pakaian mereka di sudut kamar. Dahlia duduk di kasur tipis yang sudah disediakan pemilik kontrakan. Matanya menerawang kosong ke arah jendela kecil yang menghadap ke jalan. Aku tahu ini gak sebagus rumah dulu, tapi kita akan baik-baik saja di sini, kata Hakim sambil duduk di samping Dahlia. Dahlia tidak menjawab. Tangannya hanya mengelus perutnya yang sudah besar. Kehamilannya sudah memasuki bulan ke-7. Besok aku mulai kerja lagi. Proyeknya masih jalan. Gaji bulan ini cukup buat bayar kontrakan dan beli keperluan bayi. Lanjut Hakim mencoba membuat Dahlia merasa lebih baik. Dahlia mengangguk pelan. Mulutnya tetap tertutup. Hakim menghela nafas panjang. Sudah seminggu sejak kejadian itu, tapi Dahlia hampir tidak bicara. Dia makan sedikit, tidur gelisah, dan selalu terlihat ketakutan setiap kali ada suara laki-laki. Malam pertama di kontrakan itu berat. Dahlia berbaring dengan mata terbuka lebar. Setiap kali akan tidur, wajah Pak Haryo muncul di pikirannya. Tangan kasar itu, bau alkohol itu, rasa sakit itu. Tidak! Dahlia terbangun dengan jeritan. Hakim langsung bangun dan memeluknya. Aku di sini. Sudah aman. Dahlia menangis dalam pelukan suaminya. Tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin membasahi keningnya. Mimpi buruk lagi? Tanya Hakim lembut. Dahlia mengangguk sambil terisak.
Aku melihat dia lagi. Dia datang. Dia gak akan kemana-mana lagi. Dia jauh dari kita. Gak akan bisa ganggu kamu lagi. Tapi kata-kata itu tidak cukup menenangkan Dahlia. Mimpi buruk itu datang hampir setiap malam. Kadang dia terbangun menjerit. Kadang dia terbangun menangis dalam diam. Kadang dia tidak bisa tidur sama sekali dan hanya duduk memeluk bantal sampai pagi. Hakim mencoba bertahan tegar. Setiap pagi dia bangun menyiapkan sarapan sederhana, memastikan Dahlia makan meski sedikit, lalu berangkat kerja. Dia harus bekerja keras karena sekarang mereka hanya punya satu penghasilan dan akan segera punya bayi. Tapi di dalam hatinya Hakim juga hancur. Setiap kali melihat istri yang dulu ceria, sekarang jadi pendiam dan ketakutan. Hatinya sakit. Setiap kali mengingat ayahnya sendiri yang melakukan hal mengerikan itu, amarahnya kembali memuncak. Sampai di sini dulu ceritanya, nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.